Sampailah kita kepada acara yang sangat penting sekali setelah ibadah tadi. Untuk itu, acara ini akan diawali dengan sambutan dari pemimpin umum, pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jonro I. Munte, Sarjana Sosial. Beliau adalah pemimpin umum, pemimpin redaksi majalah Narwastu yang juga peraih award sebagai jurnalis muda motivator 2009, pilihan majalah Pers Indonesia. Kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Atas nama keluarga besar majalah Narwastu kami sampaikan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kami bersuka cita malam hari ini Bapak Ibu bisa berkenan hadir di acara kita ini. Ini adalah tradisi tahunan majalah Narwastu di awal tahun. Kita juga sudah mengikuti ibadah tadi. Kita bersyukur sudah disampaikan firman Tuhan yang menikukan iman oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, sahabat Narwastu. Beliau adalah tokoh gereja sidang Pantekosta di Indonesia. Jadi majalah Narwastu ini tidak hanya gereja tertentu, katakanlah gereja GPIB, GKI atau HKBP, tapi juga ada gereja Pentakosta dan tempat kita sekarang ini adalah gereja Betel Indonesia. Salah satu penasehat majalah Narwastu adalah salah satu penasehat di Sinode GBI. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menyapa para sahabat Narwastu yang saat ini mengikuti tayangan live streaming melalui channel YouTube Narwastu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, apakah di Nias, di Kalimantan, di Papua, NTT, Surabaya, Bandung, dan banyak daerah lain, kami menyampaikan kiranya Bapak Ibu selalu sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kami juga perlu menyampaikan terima kasih kepada pengisi acara tadi, paduan suara. Yang pertama kami sampaikan apresiasi kepada paduan suara Immanuel Choir. Tahun yang lalu juga paduan suara ini sudah menyampaikan. Kita berikan aplaus dulu untuk paduan suara ini. Yang berikutnya paduan suara Pope Media Kasih. Tahun yang lalu juga sudah menyampaikan. Demikian juga tim angklung HKBP Jakarta. Juga kepada sahabat Narwastu, ini setiap tahun mereka ini selalu mengisi pujian, ya, yaitu saya panggil dia adik, keponakan sebenarnya, Duma Tobing, suaminya Tobing Borumunte. Ini manggil bapak tua kepada saya. Juga tadi yang kita dengarkan menyanyi yang terakhir, Rahel Elita Siahan. Itu kalau di kala orang Batak, bere kandung saya. Ya, itu bere kandung, itu anak semata wayang baru menikah bulan November yang lalu. Tapi ada kenangan yang kita lihat dari itu lagu yang biasanya dinyanyikan mamanya. Mamanya pada bulan April yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Dan dia waktu itu selalu ikut mendesain acara-acara kita, mulai dari acara kita di LPMI, Sopo Marpingkir, beliau selalu hadir. Dan dia salah satu motor di belakang acara-acara majalah Narwastu. Bapak Ibu, para sahabat Narwastu, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan, acara ini adalah doa kita untuk menghimpun Bapak Ibu dari berbagai denominasi dan profesi. Kita mungkin tidak mengenal di antara kita siapa yang duduk sebelah kanan kita, di belakang kita, atau depan kita, atau sebelah kiri kita. Mungkin bisa saya sapa sedikit ya. Di sini ada juga Bapak Pendeta Dr. Nusremas, Pemuka Gereja Aras Nasional. Beliau agak kurang sehat sekarang. Bisa berdiri sebentar Pak? Ini Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Ya. Ini pendeta yang pernah diundang Presiden Amerika dulu, Barack Obama, untuk sarapan pagi. Ya,
Dan ini pendeta yang pernah sangat bersahabat dekat dengan Prabowo Subianto dan Pak Luhut Panjaitan. Jadi ketika Pak Prabowo dulu bertarung dengan Pak Jokowi, ini Pak Nus ini selalu satu pesawat jet dengan Pak Prabowo, tapi bersahabat juga dengan Pak Jokowi. Ya, terima kasih Pak Nus sudah berkenan hadir. Di tengah kita juga ada Ibu Lili Salurapa, ini tokoh masyarakat Toraja, dan juga mantan anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan. Tolong Ibu berdiri, Bu. Ya, ini beliau. Terima kasih, Bu. Di antara kita juga ada Bapak Asikin Bain. Ini mantan orang dekatnya Bapak Sintong Panjaitan. Beliau ini Kopassus dulu. Ya, juru bicaranya Kopassus. Ya, mantunya sekarang ada dua, ada Jenderal Kopassus, ada Jenderal Polisi. Pak Asikin, terima kasih. Ada juga di sini Bapak Pendeta Maulinus Siregar, Ketua Rapat Pendeta HKBP. Tolong berdiri Bapak. Ya, kita tadinya mengharapkan beliau jadi Eporus HKBP, tapi Tuhan berkata lain. Tapi beliau seorang figur yang inspiratif, figur pejuang, pernah melayani dulu di California, Amerika Serikat, yang sekarang jadi perbincangan karena kebakaran dahsyat. Di antara kita juga ada Bapak Binton Nadabdab, anggota DPRD PSI Kota Bekasi. Tolong berdiri Bang Binton. Oh, Kota Depok. Tolong diralat. Ya. Kemudian di antara kita juga ada Bapak Yohanes Sandoyo, Ketua Umum Foxpoint Indonesia dan Ketua Umum Pormas Tokoh Katolik. Pak Yohanes Sandoyo. Ada? Oh, tadi lagi keluar. Di tengah kita juga ada Bapak Pendeta Dr. Kolonel Yermia Hendarwoto SH MTH. Tolong berdiri Bang. Ini kalau kita lihat dari jenjang karir, mestinya beliau ini udah bintang 3. Ya, beliau pernah menjadi kepala bidang keamanan internasional di kantor Kementerian Polhukam. Ya, seorang kolonel tapi seorang pendeta. Ya, pernah menjadi komandan Satgas di BAIS dulu, BAIS Angkatan Darat. Jadi kalau kita bicara tentang apa, banyak hal yang bisa diketahui beliau. Tentang masalah narkoba, terorisme, beliau ini sangat banyak tahu. Di antara kita juga ada Bapak Joni Lalamentik dari Gemim Trinitas. Tolong Pak Joni, kalau kita ingat dulu yang sangat viral, puluhan juta menonton di Kota Bekasi yang karena ada aksi intoleran, ini beliau ini. Masih ingat Bapak Ibu? Aksi intoleran yang di Kota Bekasi, yang seorang oknum pejabat. Nah, ini beliau ini, rumahnya yang dipakai untuk ibadah persis tetanggaan sama beliau. Ya, ini Pak Joni Lalamentik. Beliau dulu mantan kepala operasional Garuda Indonesia. Yang berikutnya ada juga di antara kita Bapak Sintua Pendapatan Munte, ini pengurus lansia HKBP Distrik Jakarta. Tolong berdiri. Nah, ini. Ya. Di antara kita juga ada Ibu Dr. Sorta Tobing. Ini mantan kepala kantor Kemenkumham di Lampung. Tolong berdiri Bu. Oh ya, ini beliau. Yang berikutnya ada juga Bapak Pendeta Petrus Kondorura. Ya, ini Direktur Nasional LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ya, yang di sebelahnya ada juga Bapak Pendeta Wim Wairata. Ini mantan Direktur Nasional LPMI sebelumnya. Tolong berdiri Bang. Ya, karena ini disaksikan tayangan. Yang berikutnya ada juga Ibu Susana. Ini mantan calon DPD RI DKI Jakarta, tokoh perempuan Katolik. Silakan Bu berdiri. Ya. Ini beliau ini suaminya adalah mantan Dirjen Bimas Katolik. Yang sekarang wakil Bupati Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Di antara kita juga ada Bapak Monang Si Rumapea, pengurus Batak Center. Tolong berdiri Bapak. Ada? Di antara kita juga ada Ibu Tuti Purwaningsi MM. Tolong berdiri Ibu. Ini beliau ini mantan direktur program di TPRI. Ini sudah menjelajahi banyak negara di dunia untuk bicara tentang komunikasi dan pers. Ya, tapi juga beliau ini majelis gereja di GPB Eklesia Jakarta Selatan. Di antara kita juga ada Ibu Pendeta Dr. Pera Pangaribuan dari HKBP Keramat Jati. Ya, ini tokoh pejuang ini dari HKBP.
Demikian juga ada di sini teman-teman wartawan dari Perwamki yang dipimpin Bapak Stefano Margianto. Tolong berdiri Mas. Ya, ini Perwamki ini adalah perkumpulan wartawan media Kristiani Indonesia. Ya, ya Narwastu juga dekat dengan Perwamki ini karena pertama kali didirikan di kantor majalah Narwastu dan saya diminta salah satu pembina dari Perwamki. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman wartawan dari TPRI yang sudah meliput acara kami, dan juga di sini yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Profesor Dr. Daniswara Harjono, Rektor Kampus UKI. Coba berdiri Pak ini. Yang tadi diwawancarai TPRI bersama saya. Ya, di sini juga ada Bapak Dr. Jose Silitonga. Tolong berdiri Pak. Ini seorang advokat senior, Doktor Ilmu Pemerintahan, dan juga Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia. Ya, kalau nggak salah 4 kubu itu Pak sekarang ya. 2. Oh, udah mau jadi 1. Mudah-mudahan berdamai di tahun baru ini. Ini soalnya pengacara ini susah juga, 4 kubu katanya. Sekarang mulai 1. Kiranya Pak Jose bisa ikut mendamaikan. Harus. Ya. Kemudian perlu juga kami sampaikan, acara kita ini memang sengaja kami bikin terbatas. Ada yang menyampaikan ke saya kenapa tidak diundang terbuka melalui grup WA atau media sosial. Kalau kami undang nanti bisa membludak sampai 3.000-an. Jadi ini kami undang sangat terbatas, cukup 200 sampai 300 Bapak Ibu. Ya, kami juga punya keterbatasan. Bapak Ibu perlu mengetahui, ini acara kami ini adalah dari kita dan untuk kita. Kalau ditanya, ini gedungnya ini juga termasuk sumbangan dari salah satu penasihat Narwastu juga, Bapak Pendeta Suyapto Tandiwasesa. Karena beliau juga kami bisa beribadah di sini. Dimanapun Pak Suyapto Tandiwasesa sekarang berada, ya kiranya Bapak selalu sehat dan diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang belum saya sebutkan satu persatu, ya ada banyak ya. Termasuk di sini Bapak Hardi Tobing, salah satu penasehat majalah Narwastu. Tolong berdiri Bang, biar diketahui juga. Dan banyak figur yang ini. Termasuk di sini Ketua Majelis Pertimbangan PGI Wilayah DKI Jakarta, Bapak Pendeta Jahenos Saragi. Tolong berdiri Bang. Ini nyaris jadi anggota DPD RI dari Jawa Barat. Tapi apa boleh buat, ada persaingan sesama warga Kristen juga, jadi susah dapat suaranya. Ya, beliau ini termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2021. Bapak Ibu, sebelum kami nanti memanggil 21 tokoh Kristiani yang akan kita berikan penghargaan dari Narwastu, perlu saya sampaikan. Mungkin ada banyak orang yang bertanya di luar, kenapa si A tidak masuk, si B tidak masuk. Satu persyaratan yang harus jadi catatan kami, tokoh tersebut harus pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Kalau tidak pernah dipublikasikan, kami tidak berani menekokan yang bersangkutan. Yang kedua, harus menginspirasi dan mampu memotivasi. Itulah tugas media, dan tentu harus punya success story. Yang berikutnya harus nasionalis dan Pancasilais. Tentu ketika kami memilih ini, ada banyak juga pihak yang kami tanya, supaya nanti pemilihan itu jangan sampai menimbulkan masalah. Karena dari pengalaman kami, ada juga pernah tokoh yang kami angkat, tiba-tiba kami dengar beritanya, ya, menyangkut hukum. Ya, kami tidak ingin ada seperti itu di kemudian hari. Tokoh-tokoh yang kami pilih ini bukan malaikat, bukan figur yang sempurna, mereka tetap punya manusia biasa, tapi bisa menginspirasi, bisa menebarkan kebaikan, nilai-nilai positif kepada umat di tengah gereja dan bangsa. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini sebelum kami mengundang, perlu saya sampaikan salah satu penasehat Narwastu ada yang mau disampaikan. Saya undang Pak Nusremas, silakan Pak. Bapak di tempat saya kira, supaya jangan jalan dengan keterbatasan berdiri. Ya, silakan Pak. Saudara sekalian, shalom, selamat malam. Kalau saya sudah pegang mic,
paling tidak 3 jam. Saya bersyukur pada Tuhan karena ikut bersama dengan Pak Yonro dan teman-teman memulai gagasan penetapan toko-toko Kristiani. Diharapkan toko-toko ini memang di toko, jangan jadi warung. Jadi toko-toko yang memberi inspirasi pada masyarakat tentang dunia kekristenan. Jadi puji Tuhan dari tahun ke tahun ini tetap berjalan. Sampai sekarang saya susah berjalan, susah berdiri, tapi tetap spiritnya kalau sudah berdiri, tidak bisa duduk lagi, ngomong terus. Saya kembali pada tema kita malam ini Pak Yonro. Mari kita ke Bethlehem. Saya dengan anugerah Tuhan baru 41 kali mengunjungi Bethlehem, Yerusalem dan sekitarnya dari Mesir ke Israel, Yordania. Yang menarik bagi saya, tadi juga sudah dikhotbahkan oleh Pak Mul, 2 kelompok orang. Pertama adalah para gembala. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Orang-orang yang miskin. Tapi mereka diberi kehormatan untuk mengunjungi tempat kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua orang-orang Majus, orang-orang paling kaya. Dia bawa emas, mur dan kemenyan. Tanpa kenal siapa ini, dan mereka digerakkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan. 2 hal yang kita belajar di sini. Kita tidak punya apa-apa, bahkan punya apa-apa, kita tetap mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saya pertama kali ke Bethlehem, Pak Mul, saya berlutut lama di tempat kelahiran Yesus. Hampir tidak bisa bangun. Tapi orang tidak bisa gusur karena saya pakai baju pendeta. Ya itu, orang mana yang bilang itu tipu-tipu. Jadi tidak bisa digusur. Saya berlutut dan berdoa, nangis. Kenapa Tuhan memilih? Apakah tidak ada tempat istirahat di Bethlehem? Tetapi Bethlehem adalah simbol. Kandang itu adalah simbol dari orang-orang berdosa. Dan Yesus datang ke situ untuk mengangkat sampai ke Bukit Golgota. Jadi kalau kita merayakan Natal dan Tahun Baru seperti ini, tidak sekedar, tapi benar-benar kita hayati, kita bersyukur bahwa majalah Narwastu tetap bertahan juga sampai sekarang. Banyak majalah yang teler ya, tutup karena alasan media yang sudah berubah. Tapi majalah Narwastu tetap bertahan. Mengapa bertahan? Karena saya pembinanya. Ya maksudnya saya semangat ngomong lagi. Padahal berdirinya udah repot ini. Puji Tuhan. Mari kita tetap menjadi bagian dari majalah Narwastu yang memberitakan kebenaran kepada setiap orang di negeri ini. Banyak orang mungkin kita ngomong tidak dengar, tapi dia bisa membaca apa yang tertulis. Dan majalah Narwastu tidak saja bicara masalah sosial politik, tapi juga masalah kerohanian. Firman Tuhan juga dibicarakan. Kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari keluarga besar majalah Narwastu. Selamat
memasuki tahun baru. Selamat berjuang sampai akhir tahun. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nus, kiranya Bapak selalu sehat. Jadi Pak Nus ini figur pendeta yang bisa memotivasi, juga bisa membuat seorang SBY tertawa terbahak-bahak. Jadi waktu Pak SBY dulu pernah mengundang beliau ini ke Cikeas, waktu itu saya tanya, Pak Nus, Bapak diundang untuk calon menteri agama atau ngapain? Cuman bicara, memberi ceramah katanya begitu. Jadi beliau ini banyak bersahabat dengan Presiden. Hanya Soekarno barangkali yang belum pernah bertemu dengan Pak Nus ini. Mulai dari Soeharto, Gus Dur, Habibie, Mega ya Pak ya, sampai Jokowi. Termasuk Prabowo sekarang, tapi Bapak belum diundang Prabowo sekarang ke istana Pak ya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak. Itu kita doakan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya undang Bang Tema, Ibu Mandria, kita panggil tokoh-tokoh yang akan menerima penghargaan. Ya, jadi tokoh-tokoh yang kami panggil nanti mohon berdiri di depan panggung kami ini. Tolong kalau umpamanya namanya dipanggil tapi orang yang bersangkutan tidak hadir, yang mewakili supaya bisa nanti mengambil tempat di sini juga. Ya, tolong nanti yang mewakili dipanggil namanya, nanti mewakili bisa berdiri di sini. Ya. Bapak Ibu, ada ralat sedikit dari MC. Ini karena di sini ada 3 paduan suara yang selama ini begitu tulus, ikhlas menyampaikan pujian di acara majalah Narwastu. Ada apresiasi yang mau kami berikan kepada paduan suara tim angklung HKBP Jakarta. Karena itu saya undang Ibu, siapa pimpinannya, Ibu Seri Rama, silahkan Bu. Kemudian kami undang juga dari pengurus POG Media Kasih untuk maju ke depan. Kemudian kami undang juga pengurus Immanuel Choirs. Bisa dihadap sana. Ya, pengurus Immanuel Choirs ada? Bapak Dr. Jose Silitonga, tolong memberikan. Ada juga tanda kasih yang mau kami berikan kepada Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, Bapak di sini. Saya undang Bang Hardi Tobing bisa memberikan. Ya udah, kita berfoto sana. Ini ada bundel majalah Narwastu Pak, tidak semua orang beruntung mendapatkannya. Jadi terima kasih Bapak sudah menyampaikan firman Tuhan. Foto di sana, Pak. Ya, sana. Oke, kita berfoto, Pak. Abang sini. Ya. Ya. Ayo bisa diabadikan teman-teman wartawan.
Cukup? Oke. Oh, belum katanya. Ya, oke, silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Ya. Apa yang mau John Roh ambil? Oke. Udah, Langsung abang baca aja. siap.